Bulinya tuh ada yang, dari maksudnya kayak biasa dari mulut, celotehan-celotehan Mmm. gitu. Ada bentuk fisiknya juga ada juga, sempet ngerasain Oh. bokap sih, lebih lebih ke bokap sih. Oh, berarti Kalau kalau sekarang ini iya jadi aneh aja gitu, maksudnya kita kan anak 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 sama bapak gitu orang ya? tua lah Mhm. ibaratnya, jadi aneh aja. Di rumah tuh bener-bener nggak pernah ngobrol tuh jarang, mungkin sebulan bisa kehitung kali. Halo halo halo. Nah, kembali lagi nih di Nadir Podcast. Apa kabarnya kalian semua? Semoga, dalam keadaan yang baik, yang sehat, aman, semuanya tentram, damai ya. Nah, hari ini tentunya di episode, Nadir Podcast, kita tetap masih akan mendengarkan cerita-cerita dan juga pengalaman, tentang titik terendah atau, kesepian dari narasumber kita. Nah, sudah hadir bersama saya Kak Iya, Jakwan. Halo Bang. Kak, salam kenal. Salam kenal juga, Apa Bang. kabarnya? Baik, alhamdulillah. Nah, silakan Kak, boleh perkenalkan diri terlebih dahulu. Ini nama saya Zakwan, umur 25, anak dari 3 bersaudara. Saya anak pertama, cowok. Kebetulan cowok pertama, cowok sendiri. Oh, jadi dari bertiga, Kak Jakwan ini anak pertama, terus, cowok sendiri gitu Iya, ya Kak ya? adik cewek semua kebetulan. Oh, oke oke oke. Menjaga princess-princess ya Kak ya berarti di rumah ya? Jadi pertama lagi kan tanggung Jadi jawab. pertama agak berat ya rasanya di pundak ya. Ya lumayan lah, Nah, anak pertama. kalau, sebagai anak pertama sendiri itu Kak, Kak Jakwan tuh pernah merasa, mungkin tadi sempat kayak, ya berat sih gitu, Mhm. atau selama selama ini apa sih yang dirasakan gitu oleh Kak Jakwan? Dia sih lebih kayak ke anak pertama kan cowok juga Heeh. kan, jadi kayak patokan lah mungkin maksudnya nyontoh adik-adik. Mmm. Kebetulan adik juga cewek kan, Mhm mhm. 2 ya umur. Kalau yang pertama sih umurnya nggak beda jauh ya 3. Kalau yang, kedua itu dia baru masuk SMP. Jadi Mmm, lumayan jauh tuh. masih lumayan jauh ya kayak Iya, nah adik gue juga gue masih umur kecil banget. 24, adik gue SMP 1, Iya, masih yang paling heeh, terakhir kan. jauh tuh kalau yang gitu. Jauh. Jadi rasanya kayak anak semi adik, adik semi anak. Nah, kalau Kak Jakwan sendiri pernah merasakan, titik terendah atau kesepian nggak sih, Kak? Titik terendah sih pernah, dulu sih ya kali ya, Mhm S SMP mungkin. Sebenarnya sih ada beberapa kali, mhm cuma, yang paling dirasa tuh maksudnya kayak pengalamannya mungkin dulu kali ya, mhm waktu SMP tuh. Itu jadi tuh kebetulan kan gue ini, pesantren dulu, mhm asrama lah ibaratnya tuh. Jadi pas pesantren tuh ngambil kan 3 tahun tuh, SMA-nya nggak ngambil. Jadi mhm SMP doang, pure 3 tahun. Terus di situ tuh sempet, ngalamin inilah maksudnya mungkin kalau pesantren kan Islam ya, mhm kalau yang di non itu kan ada juga asrama kan, mhm. yang kayak non Islam itu. Ya emang nggak ini sih, nggak kaget sih maksudnya biasa tuh ada kayak bully-bully gitu di asrama tuh. Sempet ngerasain dibully gitu waktu dulu. Mmm. Nah itu, yang Kak Zakwan rasakan saat itu gitu, Mhm. dibully itu, tindakan seperti apa sih, Kak, yang, bully ini lakukan kepada Kak Zakwan gitu? Bulinya tuh ada yang, dari maksudnya kayak biasa dari mulut, celotehan-celotehan Mmm. gitu. Ada bentuk fisiknya juga ada juga, sempet ngerasain Oh, ke bentuk fisik. berarti verbal dan juga fisik Iya, gitu ya, heeh, Kak, ya? verbalnya juga ada. Nah, dari, bully yang dialami sama Kak Zakwan ini Mhm. gitu, ada yang kebawa sampai sekarang kah? Atau ada efeknya yang, "Ih kayaknya gara-gara dulu gue digituin sekarang kok gue ngerasainnya gini?" Gitu? Efeknya sih lebih ke ini ya, maksudnya sebenarnya sih nggak ngerasa kayak, "Wah dulu pernah dibully nih," maksudnya, "Kenapa sih gua gini banget?" Mhm Enggak sih, sebenarnya kayak malah justru ada sisi kangennya, Kak. Maksudnya SMP itu waktu pas asrama tuh ada sisi kangennya. Jadi pas dibully itu ngerasanya tuh, oh ke sini ada hikmahnya juga ya. Maksudnya karena coba kalau gua misalkan ngebayangin itu dulu nggak sempet ngerasain ini, mhm. mungkin sekarang tuh ya nggak ya beda mungkin ya, ada hal yang beda gitu. Sebenarnya nggak ini juga sih, nggak pantas maksudnya disalah juga, maksudnya keadaannya kok gini banget. Ada hikmahnya juga sih sebenarnya. Hikmahnya bagi Kak Zakwan sendiri itu apa, Kak?
hikmahnya tuh jadi lebih ini, maksudnya kan diri kita tuh jadi lebih kebentuk secara Hmm. mental, secara ya fisik juga mungkin karena Mm-mm. sempet kan, maksudnya bully itu bentuk fisik kan, kena Mhm. ke badan kita tuh maksudnya ya kasarnya kita dipukul lah, ya sempat. Ya jadi hikmah juga sih maksudnya jadi mentalnya secara ini secara kitanya lebih kuat, badan kita Hmm. juga maksudnya ya mungkin kalau kan kita nggak tahu nih di luar apa. Nah, mmm, perasaan atau, emosi yang muncul gitu. Kalau tadi kan kalau kata Kak Jakwan sekarang ini momennya sudah apa ya, oh mungkin ada yang pelajaran yang bisa diambil, Mhm, ada yang kayak nggak terlalu menyalahkan banget keadaan, pada waktu itu gitu. Nah, cuman iya. mungkin saat mengalami bully itu gitu, apakah Kak Jakwan merasakan emosi-emosi tertentu atau kayak, perasaan yang kayak, "Ah, marah kok gue dibully," gitu? Mhm. Sempet, waktu itu tuh sempet. Jadi, sebenarnya yang kena bully tuh kalau bisa dihitung jari sih maksudnya. Oh Ada bukan kayak, maksudnya kadang kan masih ada culture-nya untuk, eee, oh senior ngebully junior gitu. enggak ini lebih ke ya ada juga kan Heeh, asrama yang dari senior, mhm. cuma kalau ke gua nih lebih ke kena angkatan sendiri. Kebetulan kena ke Mmm, angkatan sendiri. Jadi, di situ kan maksudnya, kayak ya geng-gengan mungkin ya. mhm mhm. Dulu tuh mungkin minusnya kali ya, gua nganggapnya tuh gua kurang aktif di kayak ekskul. Mmm, Jadi kayak anak-anak mungkin anak-anak basket apa dulu mager lah maksudnya masih masih mager-magernya tuh kan. Jadi kesalahannya tuh sebenarnya kayak sepele, misalkan gara-gara apa, gara-gara misalkan di kamar nih kan namanya asrama gara-gara lauk diminta atau apa, sebenarnya mmm, ngerasanya gitu. Nah, salahnya tuh kalau gua nganggepnya kalau misalkan yang kena itu, mereka nih kalau yang nggak kena tuh kayak, eee kita nih nurutin mereka nih, justru nggak kena. Nah, kalau misalkan orang-orang yang kayak, ya gue ngerasa nggak kenapa-napa kan, mhm, maksudnya nggak salah, nggak kenapa-kenapa juga. Nah, itu yang jadi kena tuh, kebetulan di gua tuh. mmm, Akhirnya gue salah satunya yang kena. Tapi kalau bisa mmm, dihitung jari, anak-anaknya cuma ada beberapa sih yang sampai kena, maksudnya pukul gitu ya, mhm mhm. bentuk yang verbal gitu. Nah itu apa yang, Kakak rasakan sendiri gitu Kak? Kayak kesel gitu atau apa gitu? Iya, sempet sempet kesel sih waktu itu, maksudnya kenapa sih maksudnya gua nih kan nggak kenapa-napa gitu kan. Mhm Mungkin mhm. apesnya tuh karena waktu itu kurang ini kali ya, eee, kebetulan waktu itu ada masalahnya mungkin sama anak yang emang udah ya kan karena gua nggak ekskul tadi kan, Mhm, jadi mungkin mereka udah bikin sebenarnya basic-nya semuanya temenan, mhm cuma mhm. lebih dekat karena ada ekskul ini kan. Karena gua Mmm, nih nggak ekskul, ya mereka lebih dekat lah, lebih mhm intens. mhm. Nah, terus sebenarnya kalau masalah tuh kayak ke satu orang, yang lain ini sebenarnya nggak ada masalah, cuma nyamber gitu loh, Iya Kak. iya iya. Terus Nyamber, jadi karena ini deket sama heeh. ini jadi support ini untuk Sebenarnya yang lain nggak ada ininya, nggak ada masalahnya juga. mmm, Lebih mhm. kayak keikut mungkin ya SD ke SMP kali ya, masih orang kayak nyari jati diri mungkin jadi kayak ikut-ikutan Mhm. lah, Oke oke oke. anggapnya gitu aja. Iya iya iya. Berarti karena ya dibuat-buat, eee, sama mungkin juga karena efek remaja gitu kali Mhm ya, Kak, ya. mhm. Jadi terus ini deket sama ini, oh yang ini support untuk, Iya lebih lebih ini gitu, lebih ke kayak situ, gitu heeh. ya. Oke oke. Nah, mmm, itu pesantren itu sampai kapan, Kak? 3 tahun SMP doang, nggak Berarti SMP 1, 2, 3, di pesantren itu heeh, gitu? SMA sebenarnya SMA disuruh lagi kan, cuma Mhm. nggak inilah, maksudnya nggak pengen lanjut, akhirnya keluar. Akhirnya SMA-nya di sekolah biasa gitu, di luar Sekolah gitu, biasa Kak? di negeri. Oh, oke oke oke. Nah, itu setelah 3 tahun SMA, Kak Jakon itu ada melanjutkan studi kah atau Sempet kuliah sempet mmm, kuliah cuma udah berhenti sih sekarang. oke. Itu kenapa tuh, Kak, kalau boleh tahu alasannya kira-kira? Ada adalah maksudnya masalah dari sisi keluarga ada, Mhm, dari sisi, lingkungan ada juga. Kalau dari keluarga tuh, lebih ke ini ya maksudnya, sebenarnya gua tuh dulu pinginnya kuliah tuh di, dekat-dekat sini aja lah maksudnya sekitaran Jakarta mungkin mhm. kan, Depok mungkin. Kebetulan tuh mungkin karena dari kecilnya ini kali ya, rada rada bandel jadi sama bokap tuh nggak dipercaya ngekos tuh, dulu masalahnya itu. Mmm, Terus ngomong mau PP kan, cuma nggak ini juga, nggak dikasih juga. Mungkin karena bangunnya suka siang apa gimana. mhm mhm. Akhirnya di Jogja tuh banyak saudara kan, kebetulan gua kelahiran Jogja juga, cuma numpang Oh, lahir aja lah. Tapi terus tapi keluarga banyak gedenya di di sana, Jakarta? heeh, Oh, gedenya di oke. sana. Gedenya di sini. Banyak keluarga di sana,
Jadi dititip di rumah nenek. Akhirnya Hmm. kuliah di Jogja. Oke. Nah, tapi sorry Kak, dari yang studi di kuliahnya itu Hmm. eh, selesai Kak atau Enggak selesai tuh oh waktu itu. Heeh. akhirnya berhenti untuk memutuskan untuk berhenti kuliah Iya gitu ya Kak berhenti ya? kuliah. Oke oke. Nah tadi sempat ada mention mengenai ada masalah keluarga gitu Kak. Hmm. Nah kalau Kak Jakwan sendiri relationship terhadap anggota keluarga di rumah tuh Hmm. seperti apa sih Kak? Kalau ke nyokap sih lancar ya. Maksudnya Mm-mm. dari kecil tuh. Kalau ke bokap, nah ini mungkin kalau misalkan disambungin tuh ada nyambungnya juga kali. Mm-mm. Maksudnya gue ngerasanya pas udah gede tuh kayak apa gara-gara ini juga. Jadi dari kecil tuh kalau bokap ngedidiknya tuh ini rada dibilang keras sih keras, cuma nggak kan ada maksudnya bokap yang kerasnya tuh sampai ya mungkin mukul atau apa, Mm-mm. nggak kebetulan nggak nyampe situ sih, cuma secara mulut tuh maksudnya ya tegas lah. Nah dari kecil tuh emang dikekang lah mungkin ya. Jadi kecil SD, SMP, SMA tuh maksudnya masih kayak gue tuh ngerasanya ya udah paling takut tuh pokoknya nomor satu bokap, udah Mm. paling satu tuh bokap kan. Terus mungkin pas kuliah tuh gue ngerasanya dari mulai kuliah tuh kayak udah ada mental dikit tuh maksudnya bisa bukan ngelawan sih kayak sebenarnya kan kalau kita anak ada juga yang bener cuma Mm. kadang orang tua kan ini juga kan walaupun kita maksudnya tetap belajar juga banyak ilmu tuh maksudnya orang tua kita lebih banyak ilmu lah kita nggak selalu ini juga kan Berarti udah udah bisa mulai inilah maksudnya berargumen gitu ya Kak ya? adu Mm. argumen tuh udah bisa tuh nah di situ tuh mulai ada gap tuh ke bokap apalagi pas Hmm. kuliah tuh nggak kelar juga kan kuliah nggak kelar di situ sempat ada di kamar lah pokoknya satu kamar tuh bener-bener ngobrol tuh anak sama bokap Hmm. ngobrol gitu kan cerita 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 terus maksudnya gua juga ini bisa ngasih tahu nih dari dulu misalkan bokap tuh gini 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 nah terus saling saling ngasih tahu lah ibaratnya saling introspeksi diri tuh ya dari situ tuh gue ngerasanya pas yang dari kejadian itu tuh kesininya tuh kok kayak rada ini ya maksudnya kalau dulu tuh masih ngobrol Hmm. nah kesini tuh jadi sampai sekarang tuh jarang jarang ngobrol tuh gue nggak ini juga sih maksudnya kayak canggung di rumah tuh canggung juga Hmm. jarang ngobrol tuh jarang sama bokap. Nah, tadi sempat mention mengenai dikekang gitu ya Kak ya. Mm-mm. Seperti apa sih Kak bentuk larangannya dari bokap sendiri atau apa gitu? Kalau dikekang tuh dulu kayak misalkan kecil nih maksudnya kita ngelihat teman-teman kita maksudnya pada main gitu kan Mhm. gue sih ngerasanya dulu tuh kayak main sama belajarnya tuh eh, banyakan belajarnya mungkin. Kalau gue Mmm. ngerasa jadi nggak imbang gitu. Jadi kita kan namanya anak kecil kan stres juga tuh. Mhm. Kalau misalkan belajar 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 terus mainnya tuh nggak ada. Nah sempat kayak gitu juga tuh dikekang banget. Pernah juga lagi main dijewer gitu kan. Oh Suruh suruh pulang. Nah itu pulang. juga tuh yang bikin maksudnya mungkin gue ngerasanya tuh pas gedenya tuh kayak oh kenanya di sekarang nih Mmm. karena emang ada yang bilang kan maksudnya kebetulan kan gue dulu walaupun nggak lulus lah psikolog juga tuh Mhm. psikolog jurusannya jadi tuh emang kalau di psikolog tuh sempat belajar kan eh, kita tuh misalkan ajaran dari kecil lah gini 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 nah itu tuh kayak ketabung gitu loh Kerekam ya Kak ya kayak sampai kerekam gitu nah pas gedenya ini mungkin udah ketumpuk kan mhm. di situ tuh jadinya nah gue ngerasanya tuh oh iya juga sih mungkin apa gara-gara itu jadi ngerasanya kayak dulu mungkin malu lah maksudnya masih anak kecil gitu kan kita lagi main teman-teman kita maksudnya lagi main bola main apa atau dijewer suruh pulang kayak gitu sih Tapi tadi kan kalau ke nyokap oh ya lancar kalau gitu ya Kak nyokap ya. lancar. Nah kalau ke Heeh. adik-adik sendiri gimana Kak? Adik-adik sih emang kalau dari dulu kurang kurang akrab ya maksudnya karena cewek juga kali ya cewek sama Mmm. cewek nih Beda obrolan kali iya ya? kalau mereka ngobrol cewek sama Oh oke cewek oke. karena gua kebetulan cowok sendiri kali ya. Nah, kalau tadi, balik lagi ya Kak ya, ke Mhm. hubungan, Kak Jakwan sama bokap gitu. Mhm. Mmm, Kira-kira sekarang ini yang, Kak Jakwan pengen tuh apa gitu? Seperti apa sih ke bokap gitu? Kalau ke bokap sih sebenarnya agak bingung juga ya gue bilangnya Mhm. maksudnya gimana ya di posisi sekarang tuh canggung Mhm. bokap tuh juga canggung jadi sama-sama canggung nih egonya Mmm. tuh sama-sama tinggi nah bingungnya tuh ini kita mau mulai sebenarnya dari mana sih
Iya gitu. Oke, tapi kalau kayak Sebenarnya dulu sih akrab-akrab aja, maksudnya kalau jalan, heeh. orang tua anak lah maksudnya sebenarnya biasa aja. Agak ke sini ya, agak mulai ke sini lah. Tapi lo sendiri pengen apa ya? Pengen kayak anjir, gue pengen mencairkan suasana tapi Iya, sebenarnya greget juga. gimana ya gitu Greget. ya? Nah, karena yang kayak tadi kan, maksudnya buka rada keras kan. Heeh. Jadi kayak dari dulu sih emang kita nih ngobrol apa nih? Argumen dia tuh emang lebih cenderung kuat gitu lah. Maksudnya dari ke anak-anak kayak semua, ke nyokap juga sama. Jadi misalkan kita ngomong, sebenarnya ngomong ini bahasanya biasa aja. Mhm. Perkataannya apa. Nah, nadanya tuh sebenarnya rada ini nih, rada keras gitu loh. Kenceng ya. Di situ tuh yang bikin. Ya, Jadi ya, kalau ya. mau ngomong apa tuh canggung, maksudnya kayak ragu juga. Takutnya ntar ditiban omongannya tuh ini. Nah, takutnya rada ada banyak takutnya sih bro kalau mulai obrolan tuh. Karena pasti akan dengan karakter bokap lo yang Iya. cukup nadanya tinggi Padahal dan omongannya keras biasa gitu. aja. Oh Omongannya ya, ya. bahasannya tuh biasa aja padahal. Berarti mungkin cara penyampaiannya terkadang Heeh. terkesan Emang sifat kali ya, sifat asli kan emang kita susah Heeh, kan heeh, ngubahnya, emang bawaan diri. Iya nggak salah juga sih. Ya gitulah, bingung juga sih posisi. Oke, oke. Nah, selain yang tadi pengalaman dibully gitu Kak, sama Hmm. sekarang rasanya agak canggung gitu. Ada pengalaman-pengalaman apa lagi sih Kak yang membuat lo kadang merasa lo tuh sendirian gitu atau kok begini banget ya pengalaman hidup gua gitu. Kalau itu, ini gue nggak rada bingung nih sebenarnya. Jadi kalau kayak ke pertemanan gitu ya, gue tuh ngerasanya mulai SMA kali ya mungkin. Tapi ada efeknya mungkin gara-gara yang SMP itu kali ya. Jadi mood tuh jadi nggak stabil tuh mulai SMA tuh jadi nggak stabil. Kayak milih teman tuh juga sekarang-sekarang nih, eh, misalkan moodnya lagi bagus nih, Mhm. ngobrol tuh lancar bisa. Cuma kalau mood lagi nggak bagus, maksudnya lagi jelek, udah mending nggak usah keluar rumah misalkan gitu. Sama sekali nggak pengen gitu, maksudnya Mmm, interaksi sama orang tuh nggak pengen. berarti Moodnya tuh jadi nggak stabil sekarang tuh. sampai sekarang gitu Kak? Sampai sekarang masih. Oh, berarti mungkin ada apa ya, sisa-sisa yang tumpukan dari Iya, dulu terus gitu ya. milih temen tuh juga rada rada milih-milih lah sekarang tuh. Biasa berdasarkan apa gitu lo pilih temen itu Kak? Karena kalau sekarang sih mikirnya dari dulu sih sebenarnya suka tuh orang humoris ya. Mmm. Humoris terus nah itu makanya karena dulu mungkin lingkupannya tuh maksudnya gue nyarinya dari SMP tuh mungkin yang bisa ketawa Mhm. ini. Kalau anak-anak cowok kan biasanya ya ada aja kan maksudnya yang eee, nyari ya SMP juga kan terutama nyari jati diri mungkin, jagoan atau apa gimana kasarnya kan. Cuma gue senangnya tuh malah yang sama humoris-humoris nih. Kalau humoris-humoris kan biasanya lebih, Mmm. pendiam, maksudnya yang biasa aja lah, flat-flat aja gitu, nggak Mhm. aneh-aneh. Nah itu tuh, mungkin efek itu juga jadi karena lingkup yang biasa aja karena humoris ini kan, jadi ketemu yang itu mungkin. Cuma kalau sekarang udah bisa sana sini masuk, karena mungkin ada kejadian itu, udah berubah lah, beda, Mmm, tanpa mhm. disadari itu berubah. Udah mulai mencoba untuk, apa ya, membuka diri untuk mengenal orang gitu ya, Kak, ya? Iya, heeh, berubah tuh dari yang kejadian waktu itu tuh jadi berubah tuh. Jadi Oke. ke sana sini bisalah masuk. Nah, mungkin selama, lo dulu pernah dibully segala macam, terus juga mungkin, kebawa gitu sampai Mhm. sekarang gitu. Nah, ada, temen atau, sosok keluarga yang ngebantu lo nggak sih, Kak? Ada, tapi dari dulu tuh emang kalau punya teman yang akrab tuh mentok mungkin 3 kali ya, yang bener-bener akrab tuh jadi paling SMP mungkin satu 2, SMA juga satu 2, kuliah juga satu 2, jadi nggak terlalu banyak sih kalau yang bener-bener deket tuh, ya paling ke orang-orang itu aja. Kadang ada, ya cerita juga kita maksudnya lagi kenapa, ya curhat-curhat yang lebih dalamnya maksudnya yang nggak dibuka ke orang, dibuka ke mereka yang Mmm, deket-deket itu. Tapi satu 2 aja sih nggak banyak. sampai sekarang masih itu, Kak? Sampai sekarang masih. Masih, maksudnya, kontak-kontakan segala macam gitu? Masih, heeh. Oke, oke. Nah, mmm, selain itu ada lagi nggak sih, Kak, pengalaman yang kayak sampai lo sedih banget gitu rasanya? Paling itu doang sih ya maksudnya, bokap sih lebih lebih ke bokap sih. Oh, berarti Kalau kalau sekarang ini ya jadi aneh aja gitu maksudnya kita kan anak sama bapak gitu orang ya? tua lah Mhm. ibaratnya jadi aneh aja. Di rumah tuh bener-bener
nggak pernah ngobrol tuh jarang, mungkin sebulan bisa kehitung kali. Oh, tapi maksudnya masih serumah gitu Kak tinggalnya kan? Masih serumah, sampai kayak ngobrol pun kita kan nih yang harusnya ke rumah misalkan seliweran Hmm, lewat itu, bisa tuh ngobrol kan. Heeh. tegur-teguran gitu ya. Sebenarnya kalau gue tuh nggak mulainya tuh gue nyadarnya dari bokap tuh. Jadi kayak kita nih misalkan gue di kamar, bokap di mana ngobrol tuh kan. Sebenarnya kan dia bisa tuh ngobrol langsung. Mhm. Cuma ini WA lewat WA itu padahal satu rumah. Oh. Iya, padahal itu satu rumah. Iya, 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 iya. Berarti lo lagi serumah gitu. Padahal bisa yang kayak Bisa, padahal bisa di ruang makan ngobrol atau di ngetok mana pintu gitu ya. kayak Iya, misalkan iya. kita Masuk lagi ke di kamar kamar. gitu kan yang ngetok pintu. Ini tuh WA banyak, kadang serumah itu juga banyak WA-nya sih. Berarti komunikasinya malah Kehitung ya, via WhatsApp gitu malah ya via Kak ya. WhatsApp ya. Jarang Oh. ngobrol kalau sekarang tuh. Sebenarnya apa sih Kak yang lo pengen gitu? Kayak lo jadi deket kah sama bokap lo? Lo jadi apa ya? eh bisa bisa terbuka sepenuhnya kah? Ya ada sisi pengen gitunya juga kan, maksudnya kita kan anak nih. eh, Kayak ngelihat orang tuh maksudnya ada aja kan yang orang tuanya tuh sama anak tuh kok kayak teman banget. Mhm. Nah kebetulan kan gue dari kecil tuh emang modelnya tuh orang tua tuh kaku lah ibaratnya tuh bahasanya kaku. Jadi emang dari dulu tuh nggak pernah nemu tuh momen yang kayak bisa curhat, punya masalah ini, punya itu. Nggak pernah tuh dari dulu sampai sekarang tuh nggak pernah. Jadi kayak curhat misalkan kita punya masalah apa. Itu pun yang di kejadian SMP yang waktu itu kan sempet bullying itu sempet ketahuan ngerokok tuh di SMP, dikasih SP. Mhm. SP itu gara-gara ngerokok. Mmm. Pas lagi kalau itu kan ada jatah ditengok gitu kan, kadang suka ditengok, kadang sebulan sekali. Pas lagi jadwalnya nengok, dapat surat itu kan dikasih ke orang tua tuh, dikasih ngerokok tuh. Enggak dimarahin, sebenarnya nggak dimarahin. Cuma di situ tuh gue inget banget gue nangis tuh. Gue Mmm. nangis, sebenarnya bukan karena rokoknya, gue tuh ngebayangin dalam hati tuh, mereka nih nggak tahu nih gue di sini tuh, yang mereka tahu kan maksudnya ya pesantren belajar Mmm. agama nih, nggak tahu lingkupnya tuh. Gue tuh ketahuannya ngerokok, padahal gue di sini lebih lebih dari kasusnya tuh lebih dari ngerokok. Maksudnya kalau ngerokok doang ya udahlah, kenakalan ngerokok gitu. Padahal dia nggak tahu tuh anaknya tuh dipukulin, dibully. Mmm. Gue nangis tuh waktu itu gara-gara itu tuh inget. Langsung Mungkin refleks. lo nggak bisa tunggu, berarti pas tadi yang sempat lo nangis itu, Mhm. yang terbersit di otak gue nih Kak, gue pengen nanya gitu. Lo nggak berani, istilahnya ngadu ke mereka kah? Atau Nggak, bukan nggak berani ngadu. Kebetulan sifat, maksudnya emang sifatnya kali ya. Gue tuh dari dulu kalau ada masalah tuh kebiasaan nyelesain sendiri. Nggak mmm. nggak suka ngadu sih. Maksudnya mungkin ada yang sebagian yang suka bisa ngadu. Mhm, mhm. Kalau gue tuh nggak tuh kebetulan dulu. Jadi waktu itu cuma bisa nangis. Mikirnya kan mereka nih nggak tahu nih anaknya dipukulin Mhm, di sini. mhm. Cuma sempet eh, ngomong tuh waktu itu ini doang. Ayah tuh nggak tahu nih, aku nih di sini kayak gimana, ini mah cuma ngerokok doang. Lupa sih kata-katanya, pokoknya intinya gitu tuh. Cuma nggak tahu nih, ayah tuh nggak tahu aku tuh di sini kenapa tuh nggak tahu. Nah mereka tuh nggak nanya lebih lanjut tuh waktu itu. Ketahuannya baru, setelah beberapa tahun gitu ya, Kak, ya? Enggak, Atau sampai sekarang nggak ketahuan. oh sampai sekarang Sampai nggak pernah sekarang tahu? orang tua nggak tahu. Oh, Paling yang tahu teman-teman dekat doang, apa yang orang-orang terdekat. membuat lo untuk nggak at least cerita gitu? Atau, udahlah gua nggak usah cerita lah gitu. Kenapa, Kak, ada pikiran-pikiran kayak gitu? Enggak ini juga sih maksudnya, nggak pengen cerita juga sih. Ya udahlah maksudnya itu kan udah masa lalu kan. Mhm. Terus gua nganggapnya juga banyak hikmah lah dari situ. Terus gue mikir karena ini rada kaku kan hubungannya, orang tua yang sama anak yang model rada kaku gitu. Mikirnya juga mungkin kalau misalkan gue cerita, ya paling jawabannya gitu doang, Mmm. nggak lebih. Nggak ada respon yang, Mhm. mungkin kayak, "Lo kenapa? Iya Ini maksudnya ini nggak, ini," gitu. karena jarang curhat kan, emang dari kecil tuh Mhm. kaku nih orang orang tua sama yang anak tuh yang nggak kayak, jadi temen atau gimana, emang modelnya kaku gitu. Jadi dari dulu canggung, emang banyak di-keep-nya lah kalau ada masalah tuh. Oke, berarti harapan lo pengen lebih, Iya pengen, hangat gitu heeh, ya hubungan sebenarnya, lo ke heeh, bokap lo gitu. lebih Nah, akrab gitu. oke Kak, kira-kira, ke depannya ini apa sih Kak rencana seorang Kajakwan gitu? Kalau rencana sih, berhubungan sekarang 25 nih, Mhm. eee, paling mentok tuh kalau rencana, apa ya, sebenarnya pengen ini juga sih,
karena efek itu juga kali ya, maksudnya banyak masalah ini itu bikin mood hancur kan. Jadi kalau misalkan ngapa-ngapain tuh kalau mood hancur tuh rada susah tuh, sampai gerak aja tuh nggak bisa tuh. Jadi kita kayak stuck di situ aja udah. Ntar kalau mood baik baru bisa, misalkan kita mau ngapain nih baru udah gerak. Kalau mood hancur tuh udah nggak bisa sama sekali. Nggak bisa geraknya itu bahkan secara fisik gitu Kak, lo mau Iya bangun kayak aja berat gitu. banget gitu. Nah itu gue Oh. yang dari dulu tuh sebenarnya belum kesampaian sekali ya. Kuliah psikolog, ada yang bercandaan juga sih dulu, maksudnya temen ngomong, ini masih aku kan kuliah psikolog berobat jalan kali. Sempat ada bercandaan gitu. Oh. Jadi sebenarnya pengen ke psikolog juga, ada Mhm. kepengenan tuh pengen ke psikolog juga, maksudnya takutnya karena ngerasanya kan takutnya gue ini bipolar gitu karena moodnya kan. Jadi kalau misalkan ngerasanya tuh gini nih, kalau gue tuh baik, misalkan baik nih, baik banget, udah mentok tuh baik banget. Kalau jahat tuh bisa jahat banget. Jadi nggak, kalau orang kan harusnya normal tuh ya udahlah bisa di tengah-tengah, tahu nggak naik atas, baik sama ini tuh ya udahlah bisa ditahan. Kalau gua tuh nggak, selalu mentok tuh. Baik baik banget, jahat bisa jahat banget. Jadi kadang malah nggak bisa ngebatasin tuh. Oke, jadi Penasaran juga. pengen lebih apa ya, mengetahui kok gue rasa begini, kok gue rasa Iya, begini, sampai sekarang dan tuh masih belum tahu penjelasan. nih gua nih kenapa gitu. Oh, itu yang justru pengen lo olah ya Kak ya untuk kedepannya Iya, gitu. penasaran itu sih. Oke. Dan mungkin itu juga sih karena lo udah ada dorongan dari dalam diri lo, better untuk memang pergi dan nggak self-diagnose ya. Untuk hal-hal seperti itu mungkin karena Iya, kita ilmunya belum, batuk, minum obat batuk gitu. Kayak pusing minum kita nggak bisa ngerasa juga, paracetamol maksudnya gitu. kalau sekarang kan banyak yang wah lu gini-gini, oh jangan-jangan apa gua ini kan kita nggak bisa ngejat diri sendiri nih kalau nggak ada pakarnya. Nah gue juga mikirnya nggak bisa ngejat, walaupun gua ngerasanya gini, cuma gue tetap butuh diagnosa yang bener lah. Mungkin apa cuma moodnya doang nih yang biasa aja, atau emang bener sampai ke situ kan kita nggak tahu. Nah itu belum kesampaian tuh, masih kepengenan aja. Oke. Apa namanya, si rasa-rasa itu untuk lo, ini benar gak sih, lo konfirmasi dengan penjelasan ilmiah gitu ya Kak Iya, ya? bener-bener ada diagnosa lah dari yang inilah. Nah yang terakhir nih Kak, kira-kira ada nggak sih pesan untuk pendengar Nadir Podcast di luar sana? Pesan-pesan sih kayak, ini mungkin yang di luar-luar kayak yang sama kayak gua mungkin kondisinya ya, sempat ngerasain bullying mungkin, jangan ngerasa kayak kenapa sih kok dunia jahat banget. Sebenarnya ada hikmah kok dari situ tuh, ada hikmah yang bisa diambil, lu bisa ngambil pengalamannya. Ada yang banyak banget yang gua rasain tuh, banyak banget yang bisa disyukurin dari situ. Lu ambil hikmahnya, itu ntar jadi tabungan lu lah ke depannya tuh, lu udah ngantongin beberapa nih yang mungkin malah orang nggak sempat ngerasain jadi lu, mereka nggak punya itu. Nah, karena lu ngerasain itu jadi bersyukur aja. Sebenarnya ada yang bisa diambil dari situ. Nah, thank you banget Kak Jakwan udah mau berbagi cerita sama teman-teman Nadir Podcast. Iya, Nah, ini ada sedikit ucapan terima kasih dari Nadir Podcast. Iya, ada makasih, tumbler Kak kebetulan yang sudah kita pajang ya. Nanti ada suhunya juga bisa dicek dari tumbler ini. Thank you banget udah berbagi cerita. Dan semoga teman-teman Nadir semua dapat mengambil insight baru, mendapat pengalaman baru, pelajaran baru dari nonton episode ini. Dan kalau kalian semua punya saran, kritik, komen, silakan komen di kolom komentar bawah, atau mungkin bisa komen di Instagram kita Nadir Podcast. Dan see you at the next episode.